Pemirsa, sebagai upaya menyajikan data statistik sektoral yang valid, akurat dan bisa dipertanggungjawabkan, Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan menyelenggarakan forum group discussion pembinaan data sektoral bersama para OPD terkait selaku produsen data yang dibuka oleh Wali Kota Pekalongan Haji Ahmad Afzan Arslan Junaid di Hotel Howard Johnson, Kota Pekalongan. Sebagai upaya menyajikan data statistik sektoral yang valid, akurat, dan bisa dipertanggungjawabkan, Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan menyelenggarakan forum group discussion pembinaan data sektoral bersama para OPD terkait selaku produsen data yang dibuka oleh Wali Kota Pekalongan Ahmad Afzan Arslan Junaid di Hotel Howard Johnson, Pekalongan. Menurut Aaf, seiring kebutuhan data yang terus meningkat, untuk itu ketersediaan data statistik yang berkualitas sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan data setiap instansi guna mendukung optimalisasi perencanaan dan pembangunan pemerintah Kota Pekalongan. Data yang akurat dapat dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam menentukan perencanaan program strategis. Oleh karena itu, ia menekankan adanya kolaborasi dan sinergi yang kuat antar OPD terkait dalam menyajikan data sektoral. Ini mudah-mudahan memberikan informasi tentang bagaimana desa, kalau kita kan kelurahan sektoral. Nah, ini mudah-mudahan dihadiri oleh hampir semua dinas maupun yang mewakili. Mudah-mudahan itu juga menjadi ilmu baru ya, untuk peserta. Yang penting kan kerjasamanya, kolaborasinya. BPS butuh data dan informasi dari dinas-dinas terkait. Ya, ini nanti saya sampaikan juga untuk dikembangkan ke sektor yang lain, masih banyak PR ke sektor perikanan, ke sektor dinas lingkungan hidup. Jadi mudah-mudahan. Nah, kita sebetulnya di Kota Pekalongan ini kan nggak ribet karena wilayahnya kecil, terus jumlah penduduknya juga kecil dibandingkan kabupaten. Tetapi kadang di satu sisi kita mentok atas kebijakan provinsi dan pusat, ya seperti di dinas sosial dan sebagainya, data yang harus diberikan PKH misalkan, semuanya walaupun usulan dari kita, tapi basisnya itu dari perusahaan yang jadi masalah. Ini sekaligus nanti perpisahan Pak Kepala BPS karena per 1 Agustus 2024 akan purna. Mudah-mudahan sukses terus Pak, bisa kembali ke masyarakat dan bisa tetap manfaat dan berkarya untuk masyarakat. Kalau untuk sinkronisasi data berarti tidak ada masalah? Nggak ada masalah, kalau Kota Pekalongan nggak ada masalah selama ini. Ya, dari BPS juga cepat, termasuk cepat kan untuk prosesi pendataan dan sebagainya, karena itu tadi wilayahnya kecil. Ya, kalau desa kan kita hanya kelurahan kita hanya 27 dibandingkan misalkan di kabupaten harus ke Petung, harus ke mana, harus ke Petung, harus ke Lebak Barang misalkan. Ya, itu kan membutuhkan waktu yang lumayan dan jarak yang jauh. Sementara itu, Kepala BPS Kota Pekalongan Rahyudin menambahkan, untuk mendapatkan data sektoral yang berkualitas, datanya harus relevan sesuai dengan yang saat ini dibutuhkan, akurat, mudah diakses, tepat waktu, mudah ditafsirkan, dan konsisten. Rahyudin menegaskan tidak semua data bisa disajikan, sebab data sifatnya berubah-ubah setiap tahunnya. Oleh sebab itu, perlunya pembinaan data sektoral. Dirinya menilai pentingnya statistik dalam pembangunan, menentukan masa kini dan masa depan. Dengan data yang akurat sangat berkontribusi untuk memastikan antara sarana dan tujuan tepat serta dapat mengevaluasi dampaknya. Namanya tim pengelola data itu sesuai perpres, itu wacana di dalamnya ada Bapeda, Kominfo, kami, dan BPD. Kalau Bapeda itu sekretarisnya, satu data ya. Kemudian yang wali data itu pelaksananya Kominfo. Kemudian BPS sebagai pembina. Nah, teman-teman UPD ini adalah produsen. Jadi mereka ini nanti yang punya data, tapi karena nggak tahu caranya mau diapain, ya. Padahal data ini kan banyak, contohnya kecamatan, ngomong KTP, awalnya kan butuh data tuh. Nah, cuma masalahnya data ini tidak sembarangan kita buat expose itu, karena bisa jadi tiap tahun berubah-ubah. Oleh sebab itu perlu adanya pembinaan. Inilah kita rutin, sering ini sudah ada yang setuju.
supaya nanti apa, semua OPD, data-data yang ada di gudang dikeluarin, harus jadi publikasi apa bu, sudah Pak Wali tidak. Selama ini orang luar itu larinya ke BPS karena dikira kami punya semua, padahal kami itu cuma punya data makro. Contohnya, saya sudah ulang ya, kemiskinan, BPS cuma punya angka, miskin kita 6,9%. Saya ditanya, yang miskin mana? Saya tidak tahu, itu dasar. Yang tahu apa? Dinas Sosial. Contohnya pengangguran, berapa yang nganggur? Pekalongan 7%. Yang nganggur siapa? Saya tidak. Yang tahu di screen. Nah, summa kadang-kadang yang dibutuhkan mereka itu di OPD-nya belum dilaksanakan. Ada data, tapi mereka tidak tahu caranya piye itu supaya jadi buku. Jadi ada alat bantu namanya statistik. Ini yang bisa menjelaskan bahwa dinas ini kalau ngomong data, kalau dibandingkan sama data di Papua, Sumatera sama. Selama ini kita dua data masing-masing, tapi dibanding konsepnya tidak sama. Seif Robani, Batik TV melaporkan.